Guna meminimalisasi kebocoran penerimaan negara, pemerintah kembali meluncurkan Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (SIMBARA). Namun kali ini dikembangkan untuk komoditas nikel dan timah. Pemerintah meyakini SIMBARA dapat mencegah penambangan ilegal, menambah penerimaan negara, hingga penyelesaian piutang dari pelaku usaha. Pemerintah meluncurkan dan sosialisasi aplikasi SIMBARA bagi komoditas nikel dan timah di Jakarta 22 Juli 2024. Aplikasi SIMBARA pertama kali diluncurkan tahun 2022 dapat mengintegrasikan sistem terkait pengelolaan dan pengawasan mineral dan batu bara dari hulu ke hilir dari yang sebelumnya tersebar di beberapa kementerian lembaga. Selama ini, implementasi SIMBARA pada batu bara telah berdampak positif bagi penerimaan negara. Di antaranya, pencegahan atas modus penambangan tanpa izin senilai 3,47 triliun rupiah, tambahan penerimaan dari profil risiko pengusaha sebesar 2,53 triliun rupiah, penyelesaian piutang dari hasil penerapan automatic blocking system sebesar 1,1 triliun rupiah. Realisasi penerimaan negara dari sistem Minerba ini mencapai 183,5 triliun rupiah. Kita tentu ingat tahun 2022 adalah komoditas boom. Tahun 2023 pada saat harga komoditas turun dan karena kita juga sudah meluncurkan dari SIMBARA tadi dan volatilitas harga tentu mempengaruhi, kita masih mampu menjaga penerimaan dengan nilai 172,9 triliun. Ini pada saat harga komoditas sudah mulai turun dan ini 18% di atas target APBN. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat bagus. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyesalkan peluncuran tidak dapat dilakukan lebih cepat dari hari ini. Kasus korupsi yang terjadi di BUMN PT Timah Tbk mendorong pemerintah untuk menyegerakan penerapan SIMBARA di komoditas nikel dan timah. Di luar pajak, pemerintah dapat mengantongi royalti sebesar 5-10 triliun rupiah per tahun dari implementasi SIMBARA. Tak hanya ke penerimaan, penyederhanaan sistem ini nantinya akan dalam terhubung ke sektor lingkungan dan ketenaga kerjaan. Dipakai oleh Abu Dhabi atau dipakai Hong Kong, yaitu kita pakai di sini. Dengan begitu akan memastikan akan memberikan kepastian hukum kepada orang yang investasi kemari. Sekali lagi, sebenarnya waktu mengenai tax yang diberikan, insentif tax yang diberikan, itu juga dia ada kewajiban untuk investasi dari uang yang dia taruh di dalam kita. Tadi masih kita bicara sekarang mengenai berapa jumlah minimum yang akan mereka harus masukkan dan berapa yang harus diinvestasikan dan berapa pegawai yang harus dia buat untuk merun office-nya di sini. Saya kira itu masih teknis, tapi harus selesai sebelum Oktober ini. Pelaku usaha di sektor nikel mengaku senang komoditas nikel sudah masuk SIMBARA. Pelaku usaha jadi dimudahkan dalam mengisi data rencana kerja anggaran dan biaya, pajak hingga royalti. Dan ini sudah transparan karena terintegrasi dalam 6 kementerian dan lembaga. Karena ini kan digital itu kelemahannya adalah dia shutdown. Kalau dia shutdown jangan sampai terjadi kayak kemarin kita mau shutdown, perusahaan kena demurrage lah, nanggung kerugian lah, itu bukan kesalahan perusahaan, tapi kan kesalahan sistem. Nah, kita berharap SIMBARA ini betul-betul proper, betul-betul terkondisikan, betul-betul terimplementasi. Ya, khususnya wilayah-wilayah remote area. Tambang itu banyak yang nggak ada signal loh ya. Jadi banyak area remote yang betul-betul bisa melaporkan detail dan faktual. Semua masih di dalam setiap kementerian itu memiliki persyaratan atau apa. Nah, kebocoran itu bukan hanya sebenarnya dari kementerian. Kadang-kadang pelaku bisnis juga mau mempercepat bisnisnya. Jadi itu yang membuat hal-hal yang sering terjadi masalah nantinya. Pemerintah memiliki rencana jangka panjang untuk terus mengembangkan dan memperluas fungsi SIMBARA, yakni pada komoditas bauksit, emas, dan tembaga, hingga buah durian yang potensi ekspornya tinggi. Rencananya, di tahun 2024 ada penambahan integrasi SIINAS, Kementerian Perindustrian, untuk hilirisasi nikel dan timah, serta merambah ke proses bisnis smelter. Rizky Aritonang, Maria Oktober, Jakarta.